Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bupati Pamekasan yang pada kesempatan ini diwakili oleh penjabat sekretaris daerah Bapak Dr. Andes Taufikur Rahman MSI. Juga kami ucapkan selamat datang di secara virtual narasumber yang hadir Deputi Bidang Pembinaan Penyelenggaraan Manajemen Aparatur Sipil Negara Badan Kepegawaian Negara Dr. Herman MSI, menghormati Bapak, Ahli Bupati Kabupaten Pamekasan, Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Pamekasan, seluruh kepala perangkat daerah dan unit kerja di lingkungan pemerintah Kabupaten Pamekasan, seluruh peserta sosialisasi manajemen talenta ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Pamekasan, baik yang hadir langsung atau secara daring via Zoom, kami ucapkan selamat datang. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita semua diberi kesehatan untuk dapat bersama-sama hadir untuk bersama-sama mendengarkan materi sosialisasi manajemen talenta aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kabupaten Pamekasan bertempat di Wahana Bina Praja Sekretariat Daerah Kabupaten Pamekasan. Dan selanjutnya, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, langsung saja kita akan mendengarkan laporan kegiatan oleh pelaksana tugas Kepala Badan Pegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pamekasan kepada Dr. Andes Taufikur Rahman. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang seperti PJ Sekda Kabupaten Pamekasan, yang saya hormati Bapak Deputi Bidang Pembinaan Penyelenggaraan Manajemen Aparatur Sipil Negara, Bapak Dr. Herman MSI. Yang saya hormati para staf ahli Bupati, para asisten Sekda, para kepala OPD dan unit kerja di lingkungan pemerintah Kabupaten Pamekasan, rekan-rekan di seluruh OPD yang sekarang sedang mengikuti secara virtual di masing-masing OPD, ada sekitar 135 akun ini yang mengikuti. Terima kasih. Yang saya hormati para peserta sosialisasi dimanapun berada, yang mungkin bisa mengikuti melalui streaming. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kesempatan ini, hari Selasa tanggal 3 Februari 2026, kita dapat mengikuti kegiatan sosialisasi manajemen talenta di lingkungan pemerintah Kabupaten Pamekasan dalam keadaan sehat dan insya Allah penuh barokah. Mudah-mudahan pelaksanaan sosialisasi ini bisa memberikan manfaat kepada kita semua, khususnya dalam rangka pembinaan karir aparatur sipil negara. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad. Semoga kita senantiasa bisa menjalankan syariatnya dan tentunya kita berharap mendapat syafaat dari beliau. Bapak Ibu yang saya hormati, izinkan Pak Sekda saya menyampaikan beberapa laporan terkait dengan kegiatan ini. Kegiatan ini adalah kegiatan sosialisasi mengenai manajemen talenta aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kabupaten Pamekasan. Sosialisasi ini merupakan tahapan-tahapan dalam rangka kita mempersiapkan implementasi manajemen talenta. Dengan membangun sistem manajemen talenta ini, kita berharap bisa membangun sistem pengelolaan ASN dan yang profesional, objektif, dan berbasis merit. Hal ini sejalan dengan kebijakan nasional dalam bidang kepegawaian yang mengamanatkan pengelolaan ASN berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja. Kegiatan ini juga didasari atau berpedoman pada perundang-undangan, terutama Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara. Bapak Sekda yang saya hormati, kegiatan sosialisasi manajemen talenta ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Pamekasan ini diikuti oleh seluruh kepala OPD dan kepala unit kerja di lingkungan pemerintah Kabupaten Pamekasan yang hadir secara offline atau secara luring di ruang Wahana Bina Praja Sekretariat Daerah Kabupaten Pamekasan dan juga diikuti oleh
teman-teman secara daring di seluruh OPD yang diikuti oleh pejabat yang membidangi kepegawaian dan perangkat daerah serta seluruh ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Pamekasan. Bapak Ibu yang saya hormati, pelaksanaan manajemen talenta ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Pamekasan bukanlah proses yang dilakukan secara instan. BKPSDM telah merencanakan dan mempersiapkan implementasi manajemen talenta ini secara bertahap sejak tahun 2023. Sebagai bagian dari penguatan sistem merit dan penataan pengelolaan sumber daya aparatur. Sebagai langkah awal pada tahun 2023, BKPSDM Kabupaten Pamekasan telah menyelenggarakan penilaian kompetensi berbasis komputer atau CACT yang diikuti oleh 603 ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Pamekasan. Kegiatan ini menjadi fondasi penting dalam pemetaan potensi kompetensi ASN sekaligus sebagai dasar awal penyusunan basis data talenta aparatur secara objektif dan terukur. Sehubungan dengan pelaksanaan manajemen talenta ASN, BKPSDM Pamekasan selanjutnya telah melaksanakan berbagai tahapan dan progres antara lain pendampingan dan koordinasi intensif dengan Badan Kepegawaian Negara dalam rangka pemenuhan indikator dan kesiapan penerapan manajemen talenta. Pada bulan Mei 2025, Bapak Bupati juga telah menandatangani fakta integritas komitmen untuk melaksanakan manajemen talenta yang dilaksanakan di Malang antara Bupati atau Kepala Daerah dengan Kepala BKN Indonesia. Kemudian pelaksanaan sosialisasi ini merupakan salah satu tahapan agar seluruh ASN mengetahui dan memahami implementasi manajemen talenta yang akan kita laksanakan sejak saat ini. Penilaian kompetensi dan potensi pegawai melalui program profiling ASN yang sudah dilaksanakan beberapa hari yang lalu. Kemudian yang keempat, pelaksanaan ekspos penerapan manajemen talenta oleh pemerintah Kabupaten Pamekasan di BKN Jakarta sebagai bagian dari proses penilaian kesiapan dan dilaksanakan pada tanggal 19 Desember 2025 langsung disampaikan sebagai pemateri pada saat itu Bapak PJ Sekda. Kemudian beberapa hari kemudian diterbitkannya keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 818 tahun 2025 tentang persetujuan penerapan manajemen talenta di lingkungan pemerintah Kabupaten Pamekasan. Dengan demikian, telah diperolehnya persetujuan tersebut, pemerintah Kabupaten Pamekasan secara resmi dapat melaksanakan manajemen talenta ASN secara bertahap dan berkelanjutan sesuai ketentuan yang berlaku. Bapak Ibu yang saya hormati, melalui kegiatan sosialisasi ini diharapkan seluruh ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Pamekasan dapat memahami kebijakan dan mekanisme manajemen talenta serta berperan aktif dalam mendukung implementasinya, khususnya melalui pemutakhiran data profil ASN, peningkatan kompetensi, dan penguatan kinerja. Manajemen talenta akan menjadi salah satu dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan strategis kepegawaian, termasuk dalam pengembangan karir ASN dan pengisian jabatan. Bapak Sekda yang saya hormati, demikian laporan pelaksanaan kegiatan sosialisasi manajemen talenta ASN yang kami selenggarakan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Atas perhatian dan dukungan Bapak Ibu sekalian kami ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila dalam penyelenggaraan ini terkesan mendadak karena ada perubahan jadwal seiring dengan agenda Pak Deputi sebagai narasumber pada hari ini. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih Bapak Ibu hadirin. Berikutnya kita simak secara seksama sambutan pengarahan dan juga berkenan secara resmi membuka sosialisasi hari ini kepada Bapak Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Pamekasan, Bapak Dr. Nestaufikur Rahman MSI. Kami silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati narasumber kita pada pagi menjelang siang ini, Bapak Deputi Bidang Pembinaan Penyelenggaraan Manajemen Aparatur Sipil Negara, Badan Kepegawaian Negara, Bapak Dr. Herman MSI. Terima kasih Bapak sudah meluangkan waktunya. Yang saya hormati para staf ahli, para asisten, para kepala unit kerja di lingkungan Sekretariat Daerah.
serta seluruh peserta sosialisasi yang hari ini hadir dan mengikuti acara di OPD masing-masing. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayahnya, sehingga pada hari ini acara sosialisasi manajemen talenta aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kabupaten Pamekasan dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabat, dan kita umatnya yang mengikuti sunnah hingga akhir zaman nanti. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sebagaimana kita ketahui bersama, pemerintah Kabupaten Pamekasan terus berkomitmen untuk membangun birokrasi yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pada kinerja. Salah satu upaya strategis yang saat ini sedang kita laksanakan adalah penerapan manajemen talenta ASN sebagai penguatan dari sistem merit aparatur sipil negara. Sebagaimana kita telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2020 tentang manajemen talenta ASN, bahwa manajemen talenta menjadi instrumen penting dalam menyiapkan ASN yang memiliki kompetensi, potensi, dan kinerja terbaik untuk mendukung pembangunan daerah dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Implementasi manajemen talenta ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Pamekasan diarahkan untuk mewujudkan prinsip right man on the right place at the right time dalam pengisian jabatan, baik jabatan pimpinan tinggi, jabatan administratur, maupun jabatan pengawas. Sebagai bentuk komitmen pemerintah Kabupaten Pamekasan dalam menerapkan manajemen talenta ASN, saat ini pemerintah Kabupaten Pamekasan telah memperoleh persetujuan penerapan manajemen talenta melalui keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 818 Tahun 2023 tentang persetujuan penerapan manajemen talenta di lingkungan pemerintah Kabupaten Pamekasan. Melalui manajemen talenta, pemerintah Kabupaten Pamekasan membangun talent pool sebagai basis data talenta ASN yang terintegrasi, sekaligus menyiapkan kader-kader pimpinan masa depan melalui pola pembangunan karir yang terencana dan berkelanjutan. Bapak Ibu yang saya banggakan, keberhasilan implementasi manajemen talenta ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Pamekasan tentu tidak hanya bergantung pada sistem dan regulasi, tetapi juga pada partisipasi aktif seluruh ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Pamekasan, khususnya dalam pemutakhiran data profil, profil ASN, peningkatan kompetensi, serta penguatan kinerja secara keseluruhan. Melalui kegiatan sosialisasi ini, kami berharap seluruh ASN memiliki pemahaman yang utuh mengenai manajemen talenta dan dapat menjadi bagian dari perubahan menuju birokrasi yang lebih profesional dan modern. Terakhir, sebelum menutup sambutan ini, izinkan kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan ini. Selanjutnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan sosialisasi manajemen talenta aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kabupaten Pamekasan resmi saya nyatakan dibuka dan dapat dimulai. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata atau kalimat yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami ucapkan terima kasih atas sambutan dan acara telah dibuka secara resmi oleh penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Pamekasan. Berikutnya Bapak Ibu, acara inti pagi ini yakni paparan materi oleh narasumber yang akan dipandu oleh moderator yakni Bapak Muhammad Madurano SEMM. Dan sebelum kami serahkan kepada moderator, kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu pada pembukaan acara sosialisasi pada pagi hari ini. Kami tutup acara pembukaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu, dua, tiga. Ya, baik. Mohon izin Bapak Ibu sekalian. Yang kami hormati PJ Sekretaris Daerah Kabupaten Pamekasan, yang kami hormati Deputi Bidang Pembinaan Penyelenggaraan Manajemen Aparatur Sipil Negara, Bapak Dr. Herman MSI, yang kami hormati para asisten, sekretaris daerah dan para staf ahli Kabupaten Pamekasan, yang kami hormati seluruh kepala OPD dan unit kerja di lingkungan pemerintah Kabupaten Pamekasan, dan yang kami banggakan seluruh peserta sosialisasi manajemen talenta di lingkungan pemerintah Kabupaten Pamekasan, baik yang mengikuti via daring ataupun yang mengikuti secara langsung
acara ini. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat dan hidayahnya pagi ini kita bisa kumpul dalam rangkaian acara sosialisasi manajemen talenta aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kabupaten Pamekasan, dan tentunya acara ini akan berlangsung sampai nanti usai. Salawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada seluruh keluarganya, kepada para sahabat dan kita umatnya yang mengikuti sunnahnya hingga akhir zaman nanti. Selanjutnya, saya akan menyapa keynote speaker kita di acara siang hari ini, Deputi Bidang Pembinaan Penyelenggaraan Manajemen Aparatur Sipil Negara, Bapak Dr. Herman MSI, dan izinkan saya akan menyampaikan pantun terlebih dahulu, Bapak Deputi. Mungkin bisa dibilang cakep dulu. Tinggal sebatang jantung sanubari hati, Cakep. dahi dan mata. Cakep. Selamat datang Bapak Deputi pada acara sosialisasi manajemen talenta. Mantap, mantap nih. Silakan Bapak, monggo. Oh, langsung ya? Ya, monggo. Baik, kita mulai aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat, salam Pak Sekda. Pertama, yang kami hormati, yang saya hormati Bapak Dr. Andes Taufikur Rahman, MSI, Pak Pejabat Sekda Kabupaten Pamekasan. Terima kasih Bapak Matur Sakalangkong. Sedianya sudah di bandara, kita mau check in sudah, tapi karena ada tugas lain yang harus dihadiri. Mohon maaf nih Pak Sekdam. Bapak Ibu para staf ahli, para asisten saya kayaknya ada yang kenal nih, saya sebut aja ya. Pak Muhammad Alwi ini sahabat saya ini, teman saya ini, cuman lama nggak ketemu, kalau ke Jakarta nggak mampir-mampir nih. Biasanya dulu mampir ya kalau di Menpan tuh. Pak Alwi mudah-mudahan sehat nggih. Bapak Ibu semuanya, Kepala UPD, GPT Pratama, Eselon 2, Administrator Eselon 3, para pengawas Eselon 4, para pejabat fungsional, para staf, pelaksana semuanya yang hadir saat ini, mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu semuanya, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Eh saya sangat bahagia hari ini gitu ya. Terima kasih Pak Kaban nih. Pak Kaban ini luar biasa ya. Terus gitu ya kita komunikasi gitu ya Pak. Oh Pak PLT sekarang ya, Pak PLT KPSDM, Pak Saudi ya. Terima kasih banyak karena beliau sering komunikasi, sering kontak. Bukan yang lain saya tidak sebutkan. Mohon maaf Bapak Ibu ya. Banyak yang kenal sih, cuman agak lupa juga sih gitu, yang intensif beliau sama Pak Taufik sama Pak Alwi gitu ya. Mudah-mudahan sehat Bapak Ibu ya menjelang Ramadan. Mudah-mudahan kita semuanya dalam keadaan sehat, dapat menyongsong menjalankan ibadah puasa Ramadan dengan sebaik-baiknya Bapak Ibu. Eh saya mungkin bukan narasumber gitu di sini ya, coba membagikan beberapa pemahaman yang intro dari Pak Kaban, Pak Sekda tadi sebetulnya ya kira-kira seperti itu apa yang saya sampaikan Bapak Ibu. Tapi karena ini hal yang baru secara praktek, tapi secara konsep aturan sudah lama, maka Pamekasan dengan berbagai langkah kronologisnya Bapak Ibu sudah mendapat persetujuan dari Kepala BKN untuk menerapkan manajemen talenta. Nah, itu mungkin tujuan dari Pak Sekda, Pak Kaban, Bapak Ibu semuanya. Saya beberapa jam ini mungkin hadir untuk bersama-sama Bapak Ibunya. Eh, saya akan memberikan beberapa poin diskusi Bapak Ibu nanti tentang apa sih manajemen talenta, latar belakangnya, kemudian bagaimana desain besarnya, kemudian bagaimana proses pelaksanaannya, yang salah satunya digunakan untuk pengisian jabatan tadi disampaikan oleh Pak Sekda, oleh Pak Kaban, dari Pak Angga tadi juga ya. Yang kedua adalah nanti penutup sebetulnya untuk menjawab beberapa kekhawatiran, apakah kemudian dengan manajemen talenta orang-orang tanda petik itu tidak bisa didesain sejak awal, tak ditempatkan sejak awal Bapak itu. Nah,
Itu pertama Bapak Ibu semuanya kita mulai saja gitu ya karena Zoom itu biasanya. Oh iya, Bapak Ibu semuanya yang hadir baik luring maupun daring, salam kenal. Saya Herman, saya dari BKN. Saya asli Sumeneb Bapak Ibu. Di Sumeneb nyebrang lagi Pak Alwi tahu itu di pulau kecil namanya Pulau Gili Genting, ada pantai sembilannya. Jadi saya lahir di situ yang tidak ada listrik, tidak ada sepatu ya Pak Alwi. Tapi doa Bapak Ibu semuanya, saya ada di Jakarta, mudah-mudahan kita sering sering komunikasi. Bapak Ibu, ini sudah disampaikan tadi oleh Pak Kaban tadi, oleh Pak Kaban Pak Sekda, bahwa memang mandat itu artinya ada urgensi secara normatif, secara kebutuhan publik, secara kebutuhan masyarakat, secara kebutuhan aparatur sipil negara yang kemudian disahkan dalam satu aturan, Bapak Ibu ya. Itu kira-kira. Nah, tentu hierarkinya adalah dari undang-undang, dari peraturan pemerintah, dari peraturan menteri sampai keputusan kepala BKN. Itu kira-kira gitu ya. Artinya ada mandat bahwa manajemen talenta itu harus diterapkan di instansi pemerintah pusat dan daerah termasuk Pamekasan. Saya kira apresiasi terhadap Pak Sekda datang sendiri kemarin hadir untuk melakukan ekspos dan alhamdulillah juga persetujuan sudah selesai. Kita tunggu pelaksanaannya Bapak Ibu. Dengan kata lain, ketika persetujuan manajemen talenta itu sudah keluar, maka sudah Pemkap Pamekasan melakukan semua proses pengisian jabatan dari eselon 2 sampai eselon 4 sampai ke bawah itu tanpa ada tanda petik kalau eselon 2 itu seleksi terbuka. Jadi yang menentukan semuanya adalah komite talenta tanda petik itu Bapak Ibu, yang ketuanya itu adalah Pak Sekda. Tapi didahului oleh proses asesmen dan sebagainya. Itu Bapak Ibu. Nah, yang kedua tentu ini tersambung atau selaras dengan apa yang disampaikan oleh Astacita misi Pak Presiden Prabowo. Di situ jelas salah satu poin penting itu adalah menegakkan meritokrasi dan menyempurnakan talent pool, Bapak Ibu. Talent pool of talent itu adalah semua pegawai aparatur sipil negara di Kabupaten Pamekasan dilakukan pemetaan, dilakukan asesmen sehingga posisinya jelas kelihatan. Mana yang kinerjanya bagus, mana yang kerja sedang-sedang, mana yang kompetisinya bagus dan sedang. Itu kira-kira dikumpulkan dalam satu pool kota itu dengan talent pool Bapak Ibu itu ya. Nah, yang ketiga tidak kalah pentingnya Pak Bupati, Pak Kiai dengan Pak Wakil Bupati itu punya janji kepada masyarakat. Iya kan ya? Punya janji kepada masyarakat yang waktu kampanye yang kemudian itu disahkan menjadi visi misinya beliau. Nah, visi misi inilah kemudian menjadi rencana strategik organisasi, mencari rencana Kabupaten Pamekasan. Nah, janji yang kemudian dikukuhkan dalam rencana strategik yang di dalamnya ada poin visi dan misi, itulah yang harus kemudian dilunasi oleh Pak Bupati. Kan itu. Nah, cara melunasinya bagaimana? Carilah orang-orang yang memang betul-betul dari kapasitas, kompetensi, kinerja, integritasnya dia nyambung dengan visi misinya beliau. Kan itu ya, nggak mungkin saya deputi mencari orang nggak setim dengan saya kan gitu ya, kan gitu ya Pak, kan Pak Sekda Bapak Ibu, itu suatu logik Bapak Ibu. Kenapa? Karena ketika Bapak Ibu Pak Bupati punya misi nasional di visi misinya Pak Prabowo yang kemudian dikukuhkan oleh mandat peraturan perundangan, itulah yang kemudian menjadi landasan kemana manajemen talenta itu penting. Itu Bapak ini. Nah, sebelum kita masuk Bapak Ibu, saya agak detail saja ini Pak Sekda, yang mau diizin Pak Kaban sana karena biar semuanya satu provinsi aja, satu pemahaman nanti. Nah, dalam konteks tata kelola ASN instansi Bapak Ibu, pusat maupun daerah, kami di BKN maupun Bapak di Pamekasan, Bapak Ibu semuanya, maka kita mengenal istilah manajemen ASN. Nah, inilah kerangka sistemnya. Gitu. Nah, kemudian ada istilah sistem meritokrasi. Itu ada istilah manajemen talenta, ada mobilis talenta. Jadi satu paham. Jadi begini Bapak Ibu, manajemen ASN itu adalah bagaimana seluruh pegawai Pamekasan sejak masuk jadi calon sampai dia berhenti itu kemudian disebut dengan manajemen. Mengelola aparatur sipil negara sejak masuk calon aparatur sipil negara, calon PNS, P3K sampai beliau sampai Bapak Ibu itu pensiun dikelola sampai berhenti, itulah namanya manajemen ASN. Jadi sistemnya seperti itu. Itu. Nah, meritokrasi itu berasal dari merit dan okrasi. Merit itu kekuasaan atau pemerintahan, itu okrasi maaf itu ya. Merit itu kualitas atau layak, ya mudahnya layak lah, layak atau pantas atau kualitas. Jadi meritokrasi itu adalah tata pemerintahan Kabupaten Pamekasan di mana orang-orangnya itu dihargai, direkrut, ditempatkan karena meritnya, karena kualitas, karena dia pantas, karena dia layak. Jadi gitu ya. Nah, masuklah kemudian merit itu dengan istilah sistem. Nah, maka kemudian ada istilah sistem merit. Sistem merit itu adalah mekanisme untuk mencari orang-orang yang terbaik, yang tepat pada posisinya. Siapa yang cocok menjadi camat A, camat B, kadis A, kadis B. Nah, sistem merit inilah kemudian masuk sistem, maka kemudian ada mekanisme.
Makanya, maka kemudian sistem merit itu dapat diartikan oleh 3 hal. Pertama adalah ada kriteria yang kemudian dalam undang-undang disebutkan dengan kualifikasi. Minimal S1 dong kan gitu ya. Kompetensi kan gitu ya. Kenapa? Karena orang yang S1, S2, S3 belum tentu dia jaminan punya kompetensi. Tapi apakah kemudian dia punya S1, S2 lebih mudah punya kompetensi? Iya. Maka perlu ada uji kan gitu kan. Nah, kemudian ketika kita punya kualifikasi Bapak Ibu, punya kompetensi, diharapkan kita punya kinerja, perform. Kan gitu ya. Pak Sekda kualifikasinya oke, kompetisinya oke. Kemudian beliau menjadi kepala Bapeda, maka diharapkan kombinasi antara kualifikasi yang tepat, kompetensi yang tepat, dia akan perform punya kinerja di posisinya. Kan gitu Bapak Ibu. Kan gitu ya. Tapi kemudian itu tidak cukup, masuk namanya potensi. Oke, nah potensi itu kalau di kabitnya sudah oke, kompetensinya oke, kinerjanya oke, Bapak, kualifikasinya oke, tapi kemudian dia diproyeksi untuk menjadi kepala dinas, nanti dulu karena dia berhasil menjadi kepala bidang, belum tentu menjadi kepala dinas dia berhasil. Maka kemudian ada asesmen potensi keberhasilan kalau dia diproyeksikan diangkat pada jabatan yang lebih atas atau jabatan lain, dia akan berpotensi keberhasilan. Di potensi itu adalah kompetensi atau kapasitas orang yang bisa dikembangkan, Bapak Ibu. Apakah itu cukup? Tidak, kata Undang-Undang DSN. Maka perlu namanya integritas dan moralitas. Baik kualifikasinya, ya, baik kompetensinya, perform dia berkinerja, potensinya bagus, tapi dia nggak punya integritas, alau tanda petik nggak disiplin, maka belum cukup dianggap untuk disebut dengan merit tadi. Nah, apakah kemudian belum cukup itu? Tidak, Bapak Ibu. Ada namanya sistem, maka maksudlah mekanisme transparansi dalam prosedur, mekanismenya terbuka, memberikan kesempatan yang sama kepada semua orang. Maka sistem merit adalah mekanisme transparan, tidak pilih-pilih kasih, tapi kriterianya jelas adalah kualifikasi, kompetensi, kinerja, potensi, plus integritas. Maka ini adalah fondasi Bapak Ibu tata kelola manajemen ASN. Ada objektivitas dong, ada transparansi dong, kan gitu Bapak Ibu. Nah, itu. Nah, kemudian apa manajemen talenta? Manajemen talenta itu kira-kira Bapak Ibu satu instrumen strategis kalau bahasanya yang saya sampaikan untuk mencari orang terbaik di posisinya maupun bagaimana cara pengembangannya. Jadi contohnya begini Bapak Ibu, ASN Pamekasan jumlahnya sekian ribu misalnya, ada sekian ribu, misalnya ada 5.000 ya, tidak tahu, misalnya sekian ribu. Tapi kemudian dari sekian ribu itu dikelola di manajemen tadi sejak masuk sampai berhenti. Tapi orang-orang yang cocok menjadi kepala dinas PUPR, orang yang cocok menjadi kabit perencanaan, orang yang cocok menjadi camat A, camat wilayah B, itu belum tentu semua Bapak. Maka nyarilah orang yang cocok, yang pantas, yang layak secara tadi kualifikasi, kompetensi, kinerja, potensi, integritas, sehingga dia cocok di posisinya Bapak Ibu. Itu namanya talenta. Jadi minim talenta itu adalah formasi yang diturunkan oleh Pak Bupati untuk mengeksekusi visi misinya di semua posisi bidang, di semua dinas, di semua OPD Bapak Ibu. Sehingga kesimpulannya tidak semua orang kan gitu Bapak Ibu. Nah, mobilitas talenta itu adalah ranah eksekusinya ketika manajemen talenta sudah disahkan, sudah ditujukan, disetujui oleh Kepala BKN. Talent pool of talent sudah dibentuk oleh Pamekasan melalui ekspos Pak Sekda dengan Pak Kabar dengan timnya. Maka kemudian kita tunggu eksekusinya. Eksekusinya itu bisa orang di reposisi yang sejalan atau bisa dalam konteks ke atas namanya promosi. Maka masuklah namanya istilah succession planning, rencana mensuksesi, rencana mengganti apabila jabatan itu kosong, apabila jabatan itu perlu perform yang lebih bagus, apabila orang-orang perlu refreshing untuk untuk mencari atau mendapatkan tantangan baru. Itu kira-kira Bapak Ibu, jadi manajemen itu adalah ngelolap semua pegawai Pamekasan, tapi hanya orang-orang tertentu yang dipilih untuk menjadi camat, menjadi kadis, menjadi kepala bidang, itu ada minta talenta. So kumpulan orang yang kemudian melakukan permintaan tadi dengan profiling dan sebagainya, itu disebut namanya talent pool Bapak Ibu. Ketika direposisi, dimutasi, dipromosi, itu namanya mobilitas talenta. Itu kira-kira Bapak Ibu. Nah, ini tentu ada namanya alur kelembagaannya siapa? Ada Minpan makro kebijakannya, ada BKN di teknis pengawasannya. Bapak Ibu sebagai instansi pemerintah adalah unit yang melaksanakan bagaimana manajemen talenta, merit system, manajemen SN, mobilitas talenta itu jalan. Itu kira-kira pembukanya Bapak Ibu. Apa urgensinya Bapak Ibu? Tentu tadi mandat, tapi yang paling penting Bapak Ibu, semua Bapak Ibu yang duduk yang hadir di sini dalam posisi apapun, baik jadi kepala dinas, kepala Bapeda, kepala camat, kepala bidang, Pak Sekda apalagi, Pak Asisten, Pak Staf Ahli, mesti akan mencari orang-orang yang terbaik yang support pada bagaimana supaya kinerja itu bagus.
Kan gitu Pak Ibu. Oleh karena itu urgensinya adalah sebetulnya manajemen talenta itu adalah kebutuhan organisasi untuk mencari, mendapatkan melalui proses namanya assessment, pemetaan, profiling dan sebagainya sehingga didapatlah peta orang. Peta orang namanya profil talenta. Kan gitu Bapak itu. Talenta inilah kemudian yang disiapkan sekali lagi oleh Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, melalui Pak Sekda, melalui Pak Kepala Badan, semuanya unit Bapak Ibu, sehingga janji kepada masyarakat yang kemudian diteguhkan dalam visi misinya itu bisa dijalankan. Sehingga talent pool itu, manajemen talenta itu, singkatnya adalah menyiapkan orang-orang yang terbaik, orang-orang yang cocok, yang kinerjanya dan potensinya baik, sehingga pilihan untuk mengeksekusi, pilihan untuk mempromosi, pilihan untuk merotasi dan sebagainya sudah ada orang-orangnya semuanya. Itu kira-kira Bapak Ibu ya sebagai pengantar. Oleh karena tujuannya ini silahkan nanti saya bagikan aja. Kira-kira adalah Bapak Ibu kita akan mengubah cara berpikir yang sekedar administrasi itu menjadi sistem merit, itu tidak hanya norma, tidak hanya regulasi, tapi betul-betul berwujud Bapak Ibu. Nah, sehingga pengisian jabatan itu nanti tidak nunggu kosong Pak Sekda, tapi orang-orang disiapkan sejak awal. Ada Pak MC, Pak Angga Jadotama dengan kapasitasnya, dengan kompetensinya, dengan kinerjanya. Disiapkan sejak awal. Di mana kurang plus minusnya Bapak Ibu. Ya itu disiapkan sejak awal. Sehingga nanti Bapak Ibu tidak reaktif ada jabatan kosong seperti tidak terbuka baru kita asesmen. Tidak Bapak Ibu. Tapi talenta-talenta, pegawai-pegawai yang mulai melakukan profiling itu sudah sejak awal. Pengembangan individu kinerja saya. Artinya apa Bapak Ibu bahwa manajemen talenta itu tidak sekedar hanya bagaimana secara individu ASN itu bagus karirnya, tapi apakah kemudian secara kontribusinya secara organisasi juga ada Bapak Ibu. Kan gitu ya kira-kira. Nah yang paling penting adalah keberlanjutan Bapak Ibu kepemimpinan. Sehingga kalau ada posisi yang kosong 2 bulan, 3 bulan, 1 tahun, itu orang-orangnya udah disiapkan. Tentu keputusan terakhir itu ada di Pak Bupati, karena Pak Bupati itu secara mandat beliau adalah pejabat pembina kewenangan, pejabat pembina kepegawaian pembina kewenangan, tetapi juga secara user beliaulah yang kemudian punya janji yang harus disampaikan, yang harus dicapai kepada masyarakat. Itu kira-kira Bapak Ibu. Nah, yang poin yang kemudian ingin saya sampaikan adalah dengan talenta sebetulnya kita tidak tergantung pada figur, tapi pada persyaratan individu tadi dengan persyaratan jabatan. Apakah kemudian individual talentanya itu oke dengan kemudian talenta secara organisasi disambungkan melalui namanya proses asesmen, ketemulah nanti dapatlah orang-orang yang terbaik, best fit, tapi tidak terbaik best of the best, tapi best fit, terbaik tapi cocok pada posisinya. Itu kira-kira Bapak Ibu, manfaatnya Bapak Ibu saya kira banyak bagi organisasi. Nanti Pak Sekda sudah ada data lengkap ya seluruh ASN, minimal para administrator eselon 3 untuk eselon 2 Bapak Ibu ya. Itu kira-kira Bapak Ibu, sehingga nanti desain intervensi pengembangnya juga oke bagi individu, jelas karirnya Bapak Ibu ya. Kalau saya di kotak 879 berarti saya punya potensi untuk dipromosikan dan sebagainya. Bagi masyarakat agak jelas Bapak Ibu, bukan agak jelas. Kenapa? Karena kalau posisi ditempati oleh orang-orang yang memang punya talenta Bapak Ibu, maka dia akan punya kontribusi kepada minimal organisasinya, minimal pencapaian visi misinya Pak Bupati, sehingga apa yang dijanjikan kepada masyarakat itu juga akan tercapai. Oleh karena itulah kemudian trust masyarakat, trust publik itu akan dicapai. Nah, di pemerintah negara jelas Bapak Ibu keberlanjutan. Itu kira-kira Bapak Ibu. Nah, bagaimana posisinya Bapak Ibu? Jadi terus terang kami ada Minpan, ada BKN adalah eksekusi di bidang teknisnya, itu kira-kira Bapak Ibu. Nah ini prinsip nanti Pak Sekda, Pak Kaban, Bapak Ibu semuanya tentu berbasisnya meritokrasi tadi. Tentu sejak awal ada objektivitas, bagaimana menilai kinerja atas bawahan, kan gitu Bapak Ibu ya. Kemudian tidak ada transparansi keadilan, termasuk adalah ada keberlanjutan. Itu kira-kira Bapak Ibu. Nah, kita masuk ke sini. Jadi Bapak Ibu, apa yang dilakukan oleh Pak Kaban yang kemudian Pak Sekda kemarin ikut ke Jakarta, itu sebetulnya kita menjalani apa yang disebut dengan 5 pilar manajemen talenta. Jadi arsitektur manajemen talenta, bangunan manajemen talenta, rumah manajemen talenta kita dibangun oleh 5 tiang, oleh 5 fungsi. Fungsi kelembagaan tata kelola tadi disampaikan oleh Pak Kaban sama Pak Sekda ya, komitmen tata kelola, komite talenta, ada regulasi, itu kira-kira Bapak Ibu ya. Ada sistem informasinya juga ya dengan menggunakan Simata dan aplikasi, ada proses desainnya yang sudah diekspos kemarin, ada implementasinya, kemudian ada budayanya. Bapak Ibu, ini kira-kira detailnya silahkan nanti dibaca. Jadi
ini fondasi awal yang kita sebut dengan namanya governance backbone, Bapak Ibu. Ini adalah fondasi dan arah strategis dari Pak Bupati sebagai mandat tertinggi di Kabupaten Pamekasan. Tanpa beliau komitmen, tanpa beliau itu mendukung, maka apa yang dilakukan oleh Pak Kaban, Pak Sekda nggak akan ada artinya. Maka kemudian fondasi pertama yang harus kita bangun adalah komitmen Pak Bupati yang kemudian hadir di Malang, Bapak Ibu, yang kemudian diskusi sehingga keluarlah persetujuan kepala BKN itu. Tata kelola itu ada unit tim yang memang bertanggung jawab, Pak Sekda nanti ya, Pak Sekda nanti yang apa bagaimana kemudian Bini Talenta mulai hulu hilirnya itu komite talenta jelas Bapak Jagat, ketuanya adalah Pak Sekda nanti, ya kan, timnya ya kan, anggotanya Pak Kaban, ya, inspektorat dan sebagainya ya. Kemudian ada kebijakan internal yang mengikat. Jadi poinnya ini adalah bagaimana tata kelola manajemen talenta yang didukung oleh Pak Bupati itu. Kedua, nah ini adalah akurasi Bapak Ibu ketika kita akan membuat manajemen talenta, membuat menyiapkan data dan sebagainya untuk keputusan, tentu harus dibangun atau didukung oleh sistem informasi Bapak Ibu ya. Di sistem informasi kita punya aplikasi namanya Simata, sistem aplikasi talenta ASN Bapak Ibu ya. Ya inilah semua proses input, prosesnya sampai outputnya, sampai data kita masuk ya. Data saya, data Pak Angga itu ada semuanya. Sehingga kalau nanti Pak Sekda, Pak Bupati saya ingin tahu calonnya jadi kepala dinas A, keluar semua. Kan gitu, gitu. Saya ingin tahunya Pak Angga seperti apa, keluar semua. Kan gitu Pak Sekda ya. Saya ingin tahunya Pak Alwi, keluar semuanya. Kan gitu ya. Tinggal nanti Pak Bupati mau. Ini kira-kira Bapak sistem informasinya. Nah ini intinya bagian dari proses digiment ini yang sudah dilakukan oleh Pak Kaban kemarin, Pak Saudi dengan Pak Sekda ya dengan timnya. Kemudian proses assessment, proses identifikasi, proses pemetaan dengan profiling, sehingga desain manajemen talenta itu sudah ada kemarin. Itu kira-kira Bapak Ibu ya. Nah, tinggal nunggu ini Pak. Sorry maaf tidak. Ini desain medium talentanya Bapak Ibu yang melakukan proses assessment kemarin profiling. Nah, kita menggunakan dua parameter Bapak Ibu ya, Bapak Ibu yang belum tahu maksudnya. Kalau Pak kawan pasti tahu. Jadi untuk mengukur kita itu diukur dengan dua, ada namanya parameter aspek kinerja dengan potensial. Nah, kinerja Bapak Ibu kita diukur dua, kinerja utama dan kinerja penguat. Kinerja utama kita ukur dari penilaian kinerja. Makanya penilaian kinerja Pak Sekda terhadap bawahannya itu sangat menentukan. Gitu ya. Nah sekarang kan baru sadar Bapak Ibu ya, kalau sudah ada petanya kenapa saya di kotak berapa nanti ya, oh ternyata saya dinilai Pak Sekda cukup baik saja gitu kan gitu ya kan gitu. Nah tapi ini belum bisa mencukup Pak Bapak Ibu Pak Sekda Pak Asisten semuanya, karena kita menggunakan nama istilah kinerja penguat. Jadi kalau di atas namanya core performance-nya, yang dua namanya enabler. Penguat itu begini Bapak Ibu. Kalau Pak Sekda di PKN saya itu punya 5 direktur Pak Sekda. Setiap bulan itu dinilai kan ada tunjangan kinerja. Nah, saya itu mesti ngasih nilai sangat baik. jadi kira-kira begini, saya tanya Pak, tanya Pak Kepala BKN kasih nilai berapa? Oh, sangat baik. Ya udah, saya dari itu semua sangat baik. Tanpa ada eviden. Nah, ini kalau sangat baik Pak Sekda ya. Kalau kemudian atasnya ngasih nilai buruk, maka kemudian kita menumbuhkan namanya kinerja penguat. Artinya apa? Tidak cukup hanya penilaian kinerja atasan, tapi prestasi penghargaan yang dicapai, penugasan keterlibatan dalam tim, baik antar OPD Bapak Sekda atau lintas OPD atau lintas sampai ke kader itu ada nilainya. Nah, itu kedua. Yang ketiga, boleh nanti Pak Sekda, Pak Alwi, saya yang kenalnya Pak Alwi, semua berjenjang hierarkinya menggunakan namanya feedback kinerja 360 derajat. Dinilai ulang, bener enggak Herman itu sangat baik, bener enggak Herman itu cukup, jangan-jangan enggak cukup tapi baik, jangan-jangan tidak baik tapi sangat baik, kan gitu Pak. Jadi validasi betul-betul nilai yang diberikan atasan itu dengan kinerja kuat. Itu kira-kira Bapak Ibu ya. Nah, tapi itu tidak cukup Bapak. Karena kinerja itu ada apa yang kita hasilkan. Bagaimana kemudian untuk ke depannya? Maka memunculkan istilah potensial yang kita ukur menjadi 4, dari kompetensinya Bapak Ibu, teknis kulturalnya, manajerialnya Bapak Ibu ya, dari potensinya, dari kualifikasi pendidikan, dari integritas moralitas. Pilihan kompetensi 20%. Nah, yang diperbanyak tolong nanti Bapak Ibu semuanya yang hadir di 2 dan 3, pelatihan pengembangan kompetensi. BKN itu 1 minggu punya acara BKN menyapa 2 kali, sharing session 1 kali, full 5. Itu diikutkan, itu juga adalah nilai dan bobot. Nanti Pak Sekda misalnya Pak Kaban menggunakan online misalnya Zoom dengan beberapa OPD, itu juga silahkan Bapak Ibu ya lihatkan. Pengalaman jabatan yang muter-muter tadi itu juga ada poinnya. Sehingga poin kompetensi Bapak Ibu tidak cukup hanya profiling tadi, tapi poin 2 dan 3 pengalaman jabatan pelatihan itu juga sangat menentukan. Potensi ini jelas ada ujinya Bapak Ibu yang profiling kemarin. Kualifikasi Bapak Ibu ya, S1, S2, S3 kita ada bobotnya masing-masing. Integritas moralitas, selama nggak ada catatan dari Pak Sekda, itu semuanya kasih nilai 100. Itu kira-kira Bapak Ibu. Jadi, tapi kalau ada catatan bahwa Herman ini kena hukuman, baru itu ada faktor nilai koreksi mengurangi.
Jadi kerangka inilah disebut dengan namanya talenta Bapak Ibu. Jadi talenta itu diukur sekali lagi dari kinerja potensi Bapak Ibu ya. Ini seperti ini Bapak Ibu ya. Kinerjanya ada yang di atas ekspektasi tinggi, yang sesuai moderate sedang, yang di bawah rendah. Potensinya ada yang tinggi, ada yang rendah. Nah, profiling itu mengukur Bapak Ibu tadi. Kinerja sama potensial yang sekian itu mengukur ini. Letaknya saya di mana? Posisinya ada di kotak 9, artinya Herman kinerjanya oke, potensinya oke. Kalau di kotak 8, potensinya saya tinggi, kinerjanya sedang-sedang saja. Kalau di kotak 7, potensinya sedang, kinerjanya tinggi. Itu saja sebetulnya Bapak Ibu. Maka kemudian kenapa untuk promosi mengambil kotak 7, 8, 9? Karena itu sudah zaman dari data itu sudah oke. Apa itu cukup? Belum, nanti ada langkah berikutnya. Tapi secara data, Pak Sekda itu sudah punya semua. Dari kecamatan A sampai kecamatan yang ada di Pamekasan. Itu kira-kira Pak. Nah, bagaimana kemudian baru implementasinya? Ini kita tunggu ya Pak Sekda ya. Ya berharap sih Sekdanya pakai manajemen talenta. Kan gitu ya. Jadi enak Bapak Ibu ya. Nggak perlu shelter, nggak usah bayar-bayar orang Bapak Ibu ya. Nah, kalau mau ngajak tim lain boleh. Kira-kira begitu. Inilah eksekusi penerapan bagaimana kemudian profiling tadi yang ada di kotak 1 sampai kotak 9 dieksekusi kemudian dilanjutkan dengan namanya penempatan. Kan gitu. Penempatan ada dua sekali lagi ke atas namanya promosi yang sama dengan mutasi. Atau memang bisa jadi dengan tanda petik ke sini demosi Bapak Ibu. Kita. Nah, nanti ke depan Bapak Ibu semuanya bahwa manajemen talenta ini sudah menjadi budaya. Cara berpikir kita Bapak Ibu, komitmen pimpinan dan semuanya bahwa untuk bisa promosi mesti ada namanya assessment. Untuk menjadi promosi mesti masuk di kotak 7, 8, 9 itu. Itu kira-kira Bapak Ibu ya. Ini Bapak Ibu sebagai kesimpulan, pilar pertama adalah semacam legitimasinya, ini datanya di Bapak Ibu ya, di desainnya, di hasil nyata dan di budayanya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu bagaimana kemudian? Oke, nanti ini baca aja. Pengisian jabatan kita masuk sekarang pada pola yang sudah dilakukan ya. Mudah-mudahan waktunya ada ya. Pola pengisian jadi begini Bapak Ibu. Kita mengenal 3, 4. Ada namanya seleksi terbuka, ada namanya job kinerja, ada job fit, ada manajemen talenta. Seleksi terbuka kosong bentuk panitia. Kan gitu ya. Evaluasi kerja Bapak Ibu yang sudah 3, 2, 5 tahun dievaluasi lagi cocok atau pindah kan gitu ya. Job fit itu setara. Jadi kalau Bapak Ibu di situ ada keberadaan kosong dari Sampang ada keberadaan itu boleh di job fit saja, diwawancarai. Jadi setara gitu ya. Nah, manajemen talenta ini akan kita kita diskusikan Bapak Ibu. Manajemen talenta itu bisa dipakai untuk promosi, bisa rotasi, bisa di pengembangannya, bisa di demosi. Nah, yang 4 itu ya kita nggak berharap lah Bapak Ibu ya. Ya. Kalau ada di kotak 1 artinya kan dia kinerjanya rendah, potensinya rendah kan artinya itu ya bisa seperti itu Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, ini ada kerangka yang sering kita sampaikan Bapak Ibu. Ada kerangka right personnya, orang yang tepat sampaikan tadi oleh Pak Sekda. Jadi dalam pengisian jabatan biasanya menggunakan 4 kerangka ini Bapak. Ya, orang tepat tadi kinerjanya, tepat kompetisinya, kualifikasi dan sebagainya, pada posisi yang tepat Bapak Ibu ya, waktu yang tepat. Waktu tepat apa artinya Bapak Ibu? Disiapkan sejak awal. Sehingga kalau ada kosong, calonnya sudah ada. Tapi kemudian ada alasan yang tepat. Kenapa kemudian 5 kandidat terbaik, tapi kemudian dipilih oleh Pak Bupati cuma 1. Kan itu ya, tentu Pak Bupati punya penilaian sendiri. Itu sebenarnya namanya chemistry. Chemistry itu adalah kesesuaian antara kandidat dengan strateginya Pak Bupati. Dan itu dibolehkan Bapak Ibu. Sehingga dari 5 kandidat itu Bapak Ibu, maka kemudian siapa yang mampu, yang paling mampu dibutuhkan oleh Pak Bupati untuk mengeksekusi visi misinya. Itu kira-kira Bapak Ibu. Ini silahkan aja nanti Bapak Ibu detailnya Bapak Ibu. Kemudian bagaimana orang yang tepat itu dipilih Bapak Ibu. Sehingga nanti penempatannya itu pada tempat yang tepat Bapak Ibu ya. Kemudian di waktu yang tepat dengan alasan yang tepat. Sekali lagi alasannya adalah untuk mendukung agenda strategis Pak Bupati gitu. Nah gitu. Nah ini kira-kira Bapak Ibu ya. Nah bagaimana? Apakah itu cukup? Ya pertanyaan belum Bapak Ibu ya. Yang tadi ada di kotak 789 itu belum cukup. Maka ada istilah talent matching. Talent matching itu adalah bagaimana kemudian di antara kandidat yang paling pas untuk dipilih oleh Pak Bupati. Maka kemudian kita ada 2 tahap, ada 2 filter Bapak Ibu ya. Filter pertama tadi di kotak 789. Filter kedua inilah dengan namanya pengambilan keputusan untuk menyelaraskan profil kandidat tadi yang ada di kotak 789 untuk promosi dengan kebutuhan pimpinan organisasi Kabupaten Pamekasan yang itu dikunci oleh namanya visi dan misinya. Nah ini Bapak Ibu nanti boleh dilakukan oleh Komite Talenta Pak Sekda, diadakan wawancara lagi yang kotak tadi banyak Pak Sekda ya, dengan siapa kandidat yang mampu misalnya mengeksekusi visi misinya Pak Bupati. Kan gitu ya. Kemudian siapa kandidat yang paling cocok pengalaman spesifiknya, termasuk pada jabatan target, termasuk kesiapannya, yang cocok kulturnya misalnya. Karena kultur itu Bapak Ibu, setiap OPD punya kultur beda-beda. Camat A
kota, camat kota dengan camat pinggiran itu beda juga kulturnya. Sehingga dibutuhkan orang yang berbeda Bapak Ibu ya. Belum lagi manajemen risiko. Manajemen risiko kultur itu begini Bapak Ibu. Ada orang yang baik, kompetensinya oke, kinerjanya oke, potensinya oke, tapi orang ini ditempatkan di mana saja troublemaker jadi masalah. Ada pun juga Pak, di BKN ada juga, kompetensinya oke Pak, tapi ini selalu orang tanda petik bermasalah, ditempatkan selalu nolak. Makanya kemudian ada namanya manajemen risiko Bapak Ibu. Jadi kalau ini diangkat menjadi kepala bidang A misalnya, bagaimana kemudian resistensi dan sebagainya. Nah, termasuk sekali lagi tadi sampaikan geografis, karena geografi beda. Misalnya kalau di Sumeneb itu ada Masa Lembu, ya Pak Alu ya. Orangnya oke, tapi tidak semua bisa mau ditempatkan di Masa Lembu. Kan gitu ya. Ada Kangian, orang oke, tapi tidak semuanya orang mau di Kangian gitu ya. Ya, itu kira-kira Bapak Ibu sehingga seperti ini kerangka nanti proposalnya Pak Sekda. Tahap pertama di talent pool itu baru tahap awal ya Pak Sekda ya. Nanti yang strategi itu Pak Sekda dengan tim yang menentukan nanti mana yang terbaik. Wawancarai lagi tanya gitu ya. Iya gitu. Misalnya saya dipilih kemarin, kandidatnya ada 5 Pak Sekda. Saya ditanya, akhirnya beliau milih saya. Oh ya saya cocok dengan deputi pembinaan kan gitu. Tapi ibaratnya Pak Sekda itu perlombaan latu kecantikan semuanya cantik Pak. 10 besar itu cantik semua ya Pak Alwi ya. Semua cantik. Tapi kan selera saya, oh saya senang yang rambutnya panjang, saya senang hidungnya mancung, saya suka yang kemudian pakai kerudung putih. Itu yang beda-beda Pak. Itu tapi semuanya cantik. Merem saja cantik semuanya. Itu kira-kira nanti talent matchingnya Pak Sekda. Sekali lagi adalah komite talenta. Simulasinya seperti ini kira-kira Pak Sekda. Mohon maaf ya. Misalnya target jabatan kepala Dinas Kominfo. Kandidat yang ada di kotak sini Pak ya, kandidat A, B, C, D, ya. Kotaknya ada 987 Pak, Perhasi. Kapasitasnya itu dinilai dapat sekian, akurasinya tadi dapat sekian. Ini akurasi itu dari wawancara Pak Sekda dengan Pak Bupati. Kalau di BKN Pak Kepala langsung turun tangan Pak Sekda. Nyari orangnya di sini, yang mana yang cocok menjadi direktur A, direktur B. Baru ini lahir, baru nanti rekomendasinya. Dan terpilih kira-kira seperti ini Pak Sekda. Bisa jadi yang dipilih tidak kotak 9 Pak. Misalnya aja, calonnya ada 5 Pak Sekda. Tapi ini untuk camat yang maaf apa ya masyarakatnya itu suka berantem misalnya. Mohon maaf, di contoh aja Pak Alwi. Ya, ini cari orang yang memang kalau ada orang berantem ya nggak lari kan gitu ya. Nah, itu Pak di talent pool belum terjawab Pak Sekda. Itu non talentnya Pak Sekda. Kan gitu Pak Sekda. Di saya itu ada kecamatan Gilinting, Pak Alwi tahu Pak. Itu nggak semua camat Pak yang sudah itu oke semuanya dari kotak tadi mau Pak. Maka orang yang betul-betul tahan nggak listrik mati terus, nggak ada AC kan gitu Pak Sekda. Itu nggak terjawab Pak di kotak. Itu perlu wawancara. Sehingga ini contoh aja, kandidat A kotak 9 kalau dia akurasi tertinggi, sangat tepat jika misalnya Pak Bupati membutuhkan asisten teknis. Tapi bisa jadi kotak kotak 8 yang dipilih kan itu Pak. Karena di apa? Ada keseimbangan antara kinerja dan visinya. Tapi bisa kotak C Pak. Kenapa Pak? Karena dia membutuhkan kecepatan layanannya. Silakan, itu boleh Pak. Itu. Jadi sehingga Bapak Ibu talent matching itu dalam kesempatan Bapak Ibu adalah untuk memberikan fleksibilitas kepada Pak Bupati mana orang-orang yang paling tepat. Maka istilahnya bukan the best tapi fit, the best fit, baik tapi cocok gitu kan beda jadi kepala dinas apa pendidikan, kepala dinas kesehatan, kepala dinas sorry apa Kesbangpol kan beda ya, beda Pak tantangannya itu kira-kira jadi bagaimana persyarat pengangkatan di kalangan anak. Nah, poin tadi Pak Sekda Bapak Ibu semuanya di talent pool untuk promosi kotak 789 belum cukup menjawab Bapak Ibu ya, itu pertama. Kedua, baru dengan istilah talent matching tadi wawancara lagi Pak Sekda ya, cari yang tandit tepat. Tapi tolong ini perhatikan, secara kualifikasi minimal sudah S1 dipenuhi. Kan itu Pak Sekda ya. Ini kan sudah apa kan? Itu pertama ya. Kalau jadi kepala dinas kan minimal S1 kan. Kalau di bawah itu tidak boleh. Ini persyaratan awal. Kedua adalah kompetensi Bapak. Dari mana tahu kompetensi? Nah, bisa jadi riwayat rekam jejak pekerjaan, bisa jadi riwayat rekam jejak pelatihan pengembangan kompetensi Pak Sekda, Bapak semuanya ya, dengan diberikan sertifikat dan sebagainya, tapi bisa jadi dengan uji kompetensi profiling kemarin Pak Sekda. Nah, ini titik rawannya kita gitu ya. Yang ketiga, pengalaman jabatan. Ini yang kemarin kita diskusinya panjang untuk salah satu pengisian jabatan Pak Sekda. Jadi calon itu secara jabatan itu lebih 5 tahun. Tetapi kemudian tusinya pengalaman jabatan itu tidak sesuai dengan jabatan target, tidak sampai 5 tahun Pak Sekda. Misalnya dia tuh calon kepala dinas PUPR Pak Sekda, tapi di eselon 3-nya dia itu banyak jadi sekretaris. Nah gitu, jadi sekretaris, jadi tabak TU, jadi nggak nyambung ke situ Pak Sekda. Tapi sebenarnya pengalamannya iya gitu loh. Nah ini titik lawannya, ini juga dipenuhi nanti, karena ini nanti di kami Pak Sekda. Kebetulan dibutuhkan kami. Jadi kandidat memiliki pengalaman jabatan terkait bidang tugas minimal secara kumulatif Bapak Ibu.
Itu ya tolong ya. Nah yang ketiga ini juga nanti Bapak Ibu ya, apa namanya, 2 tahun di minimal, ini saya kira dipenuhi semua ya, 2 tahun misalnya kalau Pak Dinas PUPR, jadi 2 tahun minimal di jabatan administrator selon 3 atau Jabmadya bisa digabung Pak Sekda nggih. Ya itu ya Bapak, ini tolong karena ini titik ada yang diusulkan tidak memenuhi ini Pak Sekda, jadi kita biasanya tolak gitu. Rekam jejak tentu ya Pak Sekda, ini di awal. Di awal kan ada pernyataan dan sebagainya saya kira itu. Nah, ini beberapa poin batas usia. Oh iya, batas usia Bapak Ibu kalau kesehatan jasmani kan dari keterangan apa rumah sakit ya Pak Sekda, dokter ya. Nah, batas usia. Batas usia itu Bapak Ibu diartikan saat pelantikan. Ya, jadi kalau calon eselon 2 56 bukan saat pendaftaran ya. Karena ini ada beberapa yang menerjemahkan beda-beda Pak Sekda ya. Saat pelantikan. Misalnya saat pelantikannya itu tinggal sebulan ya dikebut Pak Sekda. Kan gitu ya. Yang penting masuk kotak 789 kan gitu kira-kira. Nah ini kira-kira kualifikasi pendidikan dipenuhi, kompetensi lengkap, pengalamannya oke, jenjang karirnya juga oke di sebelumnya, integritasnya batas usia termasuk kondisi kesehatan. Nah apa benang merahnya Bapak Ibu? Ini alurnya Bapak Ibu semuanya. 9 kotak 9 itu baru kandidat awal penyaringan. Itu belum menjawab dia cocok di jabatan apa. Gimana saya sekali lagi Bapak Ibu, kotak 7, kotak 8, kotak 9 baru menjawab minimal standar kinerja dan potensi. Belum menjawab mereka itu cocok di posisi jabatan apa. Maka kemudian ada langkah kedua filter namanya talent matching. Memastikan dari sekian kandidat di kotak 789 itu mana yang betul-betul fit cocok. Nah tentu secara normatif persyaratan juga dipenuhi tadi ya, usia, pendidikan dan sebagainya. Penutup Bapak Ibu semuanya dari saya, ini sebetulnya menjawab kekhawatiran Bapak Ibu semuanya, PPK, Pak Bupati, bahwa dengan manajemen talenta saya tidak bisa menempatkan orang-orang kepercayaannya. Justru kebalik Bapak Ibu, dengan desain talenta sejak dini Pak Sekda dengan timnya lebih awal menyiapkan orang-orangnya. Maka poin penting yang saya sampaikan Bapak Ibu, manajemen talenta bukan hanya untuk pengisian jabatan, yang paling penting adalah bagaimana intervensi pengembangannya. Saya kasih contoh, mohon maaf Bapak Ibu, Pak Sekda tuh punya calon, bagus semuanya, tapi dia masih kotak 7. Oh setelah dilihat ternyata dicek ini jarang ikut pelatihan gitu Pak Sekda ya. Jarang ikut mentoring, jarang ikut Zoom misalnya. Di situ Pak intervensinya. Oh, calon Pak Sekda misalnya, calon Pak Bupati ada di kotak 5. Ketahuan loh, kok kinerjanya cukup. Setelah dilihat ternyata kinerjanya. Nah, berikutnya kinerjanya bagus, tapi syaratnya bagus, harus buktinya harus detail dong gitu kan. Targetnya harus dicapai gitu. Gitu Pak desainnya. Sehingga tentu orang tanda petik kepercayaan punya kapasitas, tentu syaratnya harus masuk dalam sistem tadi. Sistem di kotak 7, kotak 8, kotak 9 untuk promosi Bapak Ibu, sehingga terakhir Bapak Ibu, sebelumnya dengan minjem talenta maka reputasi akan meningkat karena posisi ditempati orang-orang yang terbaik di posisinya, eksekusinya lebih cepat, tidak perlu ada shelter, mitigasinya sejak awal disiapkan, maka kendali tetap ada di PPK. Demikian Bapak Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, demikian sudah semua tentang manajemen talenta sudah dikupas habis oleh Bapak Dr. Herman MSI selaku Deputi Bidang Pembinaan Penyelenggaraan Manajemen Aparatur Sipil Negara BKN. Dan dari sini ada yang bisa kita tarik, ada saya garis bawahi bahwasanya kualifikasi yang tepat dan kompetensi yang tepat akan perform di tempat di mana mereka bekerja. Dan kemudian perlu moralitas dan integritas untuk mencapai meritokrasi, yang mana tata kelola manajemen talenta adalah implementatif yang perlu diterapkan. Bapak Deputi, terima kasih tadi penjelasannya, dan mungkin di sini akan sedikit dibuka ruang tanya jawab. Mohon izin Bapak Sekda, Bapak Ibu yang hadir di ruang ini. Monggo jika ada pertanyaan. Bapak Deputi, mohon maaf ini ada pertanyaan dari Bapak Silakan. Ya, ada. Mohon izin. Ya. Mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sekda dan teman-teman sekalian yang hormati, dan Pak Deputi. Terima kasih Pak Deputi sudah membersamai kita, pemerintah Kabupaten Pamekasan. Sebenarnya ditunggu di Pamekasan ini, Pak Deputi. Tapi karena kaldu sudah siap ya. Mudah-mudahan di lain waktu bisa ke Pamekasan mampir. Terima kasih Pak Deputi. Jadi manajemen talenta ini seperti sampaikan tadi adalah memberikan ruang yang sangat luas kepada Bapak BPK ya untuk memilih personilnya. Satu hal yang saya tanyakan terkait di
OPD, pimpinan OPD di inspektur dan juga di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Karena masih mensyaratkan rekomendasi dari inspektur itu harus ada rekom dari gubernur. Kemudian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil itu harus ada rekomendasi dari Kementerian Dalam Negeri. Jadi masih ada ini. Kenapa kok tidak? Mohon maaf, dua aturan ini ditinjau ulang sehingga Pak Bupati bisa seperti harapannya adalah ada keleluasaan untuk menempatkan orang-orangnya. Kan dulu semangatnya adalah agar bupati itu tidak menempatkan orang sembarangan di dua jabatan strategis ini. Tapi dengan adanya manajemen talenta ini kan sudah tersaring dengan sendirinya. Artinya orang-orang yang telah memenuhi persyaratan-persyaratan itu tentu mendapatkan kesempatan katakanlah. Tinggal bagaimana istilahnya chemistry-nya dengan Bapak Bupati. Jadi terkait dua aturan ini yang perlu saya pertanyakan Pak Deputi. Terima kasih Pak Deputi. Oke, langsung dijawab nggih Pak Angga. Bapak Deputi bisa langsung dijawab. Terima kasih. Oh, nggih. Boh, mun pada kanca cak tanyaan. Ada ini kan anu katanya engki kan anu sapurana kelo pon anu mangkata pon sudah mau berangkat tadi mau makan kaldu. Pak Alwi nggih matur nuwun matur saya langkung Pak Alwi. Am, jadi ada camat, pengisian camat, inspektur ya, inspektorat, terus dukcapil, terus satunya apa lagi ya? Yang itu perlu mekanisme ke Kementerian Dalam Negeri, itu memang itu ya. Tapi kita sudah melakukan relaksasi Pak Alwi bahwa pertimbangan teknis, rekomendasi Presiden BKN akan diberikan. Nah, makanya kemudian teknisnya itu adalah paralel saja nanti Pak Sigda nggih, kalau ada camat, ada dukcapil bareng-bareng nanti apa namanya sama-sama mengajukan sama-sama ke Mendagri. Kalau di kami cepat. Nah, itu pertama poin pertama. Yang kedua, kemarin kasus di Kota Serang sama. Akhirnya waktu itu kita komunikasi dengan teman-teman Dukcapil Kemendagri Pak Alwi ya. Akhirnya ya lancar gitu. Dan memang itu karena itu ranah lain ya. Nah, terus camat juga iya. Jadi kita kasih pertimbangan teknis, ajuin aja. Itu bisa before bisa after. After itu diangkat dulu Pak, boleh nanti ikut pelatihannya, ikut sertifikasinya. Ah gitu dah. Jadi kita sudah berapa kali duduk dengan Pak timnya Pak Akmal, Pak Dirjen Otonomi Daerah. Nah kebetulan sekarang Pak Dirjennya kan Pak CK ya teman saya juga gitu ya. Nanti sama-sama aja dulu gitu ya. Jadi karena ini ranahnya agak beda-beda Pak Lui, jadi memang idealnya satu aturan sih betul gitu ya. Satu aturan, ya cepet lah gitu ya. Gubernur itu kan konteks koordinasi saja ya supaya itu aja sih. Itu pun kan kalau sekda ya. Kalau yang lainnya kan tidak harus ke gubernur ya Pak Sekda ya. Kepala dinas ke bawah kan itu. Memang poin camat, dukcapil, saya pernah sampai ke Pak Teguh, Pak Dirjen kebetulan saya kenal semua gitu. Pak Teguh Dirjen Dukcapil, Pak Akmal, sekarang Pak CK gitu ya, kemudian satunya di inspektorat di Sekjen gitu ya. Paralel aja. Kita memang arahnya ke sana gitu Pak Lu ya. Untuk satu aturan aja lah ya. Kasihan ya apa jelimet muter-muter gitu ya. Manabi kalau di BKN dijamin Pak Sekda Bapak masukkan ke hari ini besok paling lambat 5 hari udah oke lah. Kalau kita biasanya kalau udah oke 3 hari udah selesai kita sih. Makanya cepat pakai manajemen talenta. Manajemen talenta sebetulnya enak itu. Itu aja sih Pak Lu ya. Ini memang ini karena ranah di kementerian berbeda kita kan juga harus duduk bersama untuk hati-hati ya. Tapi kita sudah 2 kali kalau nggak salah mengadakan duduk bersama khusus di camat sama apa gitu ya dengan timnya Pak Zalman sama timnya Pak CK gitu ya. Itu arahnya ke situ memang nanti ya udah lah kalau misal pengisian jabatan gue kan BKN gitu aja satu itu. Tapi khusus camat ada relaksasi ya Pak Sekda ya. Misalnya Pak Sekda ngajuin ke kami, paralel alhamdulillah, tapi kita akan keluarkan. Lantik saja baru tuh berikutnya apa baru ngikutin pendidikan camat itu. Demikian Pak Lari. Sehat-sehat Pak Alwi nggih. Tambah sogok nih kalau. Sungut tuh deh. Ngiring Pak Angga, mari Pak Angga silakan Angga. Terima kasih Bapak Deputi atas penjelasannya. Kemudian juga kami ingin membuka pertanyaan dari rekan-rekan yang mengikuti melalui Zoom di OPD masing-masing untuk bisa mengajukan pertanyaan secara langsung kalau ada. Atau mungkin raise hand terlebih dahulu. Mungkin rekan-rekan yang ada di ruangan ini terlebih dahulu, mungkin rekan-rekan dari kecamatan atau bapak-bapak camat yang ada di sini.
Mumpung Bapak Deputi hadir, kesempatan ini bisa dipergunakan sebaik mungkin. Monggo. Ya, izin pimpinan, Pak Sekda, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Herman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imam, Bapak. Oke, waalaikumsalam. Oke, silakan Bapak. Kami ingin menanyakan berkaitan dengan kemungkinan demosi, gitu ya. Jadi teman-teman ini kebanyakan kan waktunya tersita untuk hal-hal yang non teknis, Bapak. Dan ada kalanya kita terlewat untuk mengikuti beberapa pelatihan yang seharusnya menunjang kompetensi dan kapasitas kita. Dan walaupun ikut, karena ini pengalaman ke saya pribadi, terkadang kita lupa untuk mengunduh sertifikat dan segala macamnya untuk mengupload di MyASN. Untungnya di inspektorat itu ada yang namanya penilaian kapabilitas APIP. Jadi setiap tahun kami dinilai oleh evaluator dari BPKP untuk leveling kapabilitas APIP kita. Nah, alhamdulillah di situ ada yang berkaitan dengan pemenuhan 120 JP yang ditarget oleh Kementerian Dalam Negeri, Kesepakatan Tripartit, Kementerian Dalam Negeri, BPKP, dan KPK. Jadi kami APIP itu diwajibkan untuk pemenuhan 120 JP setahun. Nah, kemarin pada saat kami lakukan rapat simulasi di BKP SDM, ada pejabat ini eselon 2, tapi ada di kotak 5, Bapak. Nah, dengan itu, apakah dimungkinkan untuk dilakukan penyesuaian atau demosi atas jabatan yang dijabatnya, atau diberikan treatment seperti yang tadi peluang oleh yang disampaikan oleh Pak Deputi, treatmentnya bagaimana yang berkaitan dengan itu, karena beliau sudah di JPT. Nah, itu yang pertama, Bapak. Yang kedua, perlakuan khusus terhadap inspektorat, gitu ya. Jadi penguatan APIP di PP 72 itu, kami pengisian jabatannya diharuskan seizin gubernur kalau kabupaten kota. Kalau provinsi, seizin Mendagri. Ya, Irjen dalam hal ini, kalau di gubernur mungkin seizin inspektur provinsi. Atau rekomendasi inspektur provinsi kepada gubernur. Nah, sama seperti yang rohnya yang Pak Lui tadi, apakah bisa paralel atau teman-teman BKN hanya monitor saja gitu, Bapak? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung Ki Pak Angga nggih. Bapak Deputi. Nggih. Pak Imam, saya anggota Dewan Eksekutif AIP. jadi saya dua periode jadi anggota Dewan Eksekutif AIP. Itu kan nggak aktif ini ya. Asosiasi Auditor Intern. Itu pertama, Imam. Kedua gini, manajemen talenta itu adalah proteksi terhadap karir ASN. Itu ya. Maka kemudian cara memproteksinya itu adalah melakukan dengan data, dengan asesmen, kan gitu gitu, ingat gitu ya. Sehingga dari data, dari asesmen, dari profiling, dari pemetaan sumbu kinerja sama potensi itu terlihat posisi kita ada di mana, kan gitu ya. Pak Imam mencontohkan kotak 5. Kotak 5 itu artinya yang bersangkutan secara kinerja sedang moderat gitu ya, sesuai ekspektasi, kan masih bagus itu kan, kan gitu ya, kan gitu ya. Tadi sesuai target kan gitu, kira-kira gitu ya kalau bahasa itu ya. Secara potensi itu sedang, kan gitu ya. Itu kan baru pemetaan gitu ya, pemetaan asesmen, kan gitu Pak ya. Sehingga kalau digabung dari sumbu itu yang bersangkutan ada di kotak 5 gitu ya. Nah, bagaimana kemudian supaya kotak 5 ini bisa meningkat ke kotak 6, 7, 8, 9? Tentu dari data itu kan kelihatan di mana kurang lebihnya, kan Pak Iman ya. Itu ya Pak Imam, salah satunya tadi misalnya
ya update data dong itu ikut tapi kenapa nggak diupdate itu kan gitu ya, sama dengan saya ke undangan saya hanya masuk tapi nggak masuk ke dalam kan gitu ya kan gitu ya Pak, atau masuk salaman saya nggak makan kan beda gitu ya, Pak Iman ya. Update itu namanya treatment. Nah, medium talenta itu fokus pada istilah talent developmentnya, pengembangan talenta. Nah, pengembangan talenta itu namanya treatment tadi. Treatment itu artinya mentreatment apa yang kurang kan gitu Pak ya, kan kelihatan. Sehingga kalau itu di treatment Bapak, maka kemudian dia akan tinggi, sehingga kotak orang itu akan dinamis nanti Pak Iman gitu. Kotak tergantung, nah itu kemudian nah ini yang menarik, tergantung bagaimana kemudian para individu pegawai ASN itu aktif proaktif ya mengembangkan dirinya, maka kemudian ada istilah IDP, ya kan Pak ya, Individual Development Plan. Artinya saya Pak Imam, Pak Angga punya rencana individu sebagai ASN supaya saya berkembang secara kompetensi dan supaya berkembang secara karir kan gitu kan. Makanya saya tuh hari Sabtu sama Minggu saya menggunakan untuk ikut sertifikasi Zoom sampai sekarang. Ya bayar-bayar ada yang gratis gitu. Apalagi sekarang gratis banyak VPN. Update Pak ya, tentu update dan uploadnya mungkin bentuklah komunitas supaya nggak ini Pak Imam ya. Di situ ada yang apalah kayak bertugas satu timnya yang membantu untuk mengupload. Jadi setiap kegiatan diupload. Misalnya ini forum ya. Forum ini kemudian ada keterangan dari Pak Kaban Pak Sekda ikut ini. Nah itu juga ada bobotnya gitu loh. Ini forum bukan. Ini kan kayak kecil tadi ya. Sosial ini kayak ini. Nah ini kemudian nanti Pak Kaban belilah kemudian sertifikat atau keterangan. Nah ini juga ada bobotnya Pak. Jadi setiap aktivitas apapun yang kemudian mengunduh bahwa kita punya tambahan knowledge skill attitude-nya itu adalah pengembangan kompetensi. Betul Pak, ada treatmentnya upload gitu Pak ya. Di kotak 5 demosi itu jalan terakhir Pak gitu ya. Iya jalan terakhir kalau udah nggak ada, misalnya kalau kasusnya mohon maaf di salah satu kabupaten sebutnya Jawa Barat, ada kepala dinasnya oleh bupatinya itu diajak rapat sampai dikasih waktu sebulan 3 bulan enggak pernah hadir, diminta ikut asesmen enggak pernah hadir gitu ya. Akhirnya kemudiannya catatan-catatan itu disampaikan ke kita Pak untuk dimusi, bahkan dia tanda tangan surat pertanggungjawaban mutlak bahwa yang bersangkutan ini. Ya kemudian BKN mengasih Pak. Kita harus ada bukti itu untuk dimusi gitu loh Pak ya. Iya, itu sih Pak ya. Contoh kasus misalnya kemarin, maaf saya nggak sebutin nama lah, di Sumatera. Ada juga kayak gitu Pak. Buktinya jelas Pak. Mohon maaf ya buktinya ya. Kuitansinya jelas, fotonya jelas semua. Jadi ada bukti Pak, nggak berani Pak kita gitu. Itu kira-kira Pak yang makanya kemudian nanti Pak titik betul Pak kalau bahasa Pak Kepala Pak Sekda, medium talenta itu adalah untuk memproteksi ASN. Kecuali ASN-nya ini sudah nggak mau gitu ya. Kan orang itu katanya ada dua ya Pak Iman, ada yang mampu bekerja, ada yang mau bekerja. Kalau mampu bekerja nggak ada masalah. Kalau tidak mampu ikut kayak gini-gini. Kalau tidak mampunya karena kurang sekolah, sekolahin kan gitu Pak Angga ya. Kalau tidak mampunya karena kurang pelatihan, kurang magang, kurang ikut Zoom gitu aja. Tapi kalau mampunya karena di situ terus ya direposisi apa istilah Pak, dirotasi lah gitu ya. Tapi susahnya ini Pak, kalau orang nggak mau itu kan bukan karena nggak mampu Pak. Maka ini biasanya PP disiplin. Gitu ya. Ya, gitu, gitu. Wah, itu kira-kira Pak. Nah, tadi nggak mengupload tuh Pak Imam nggak mau gitu. Padahal mampu dia karena dia punya ikut kan gitu. Itu. Makanya itu tolong nanti ya Bapak Ibu semuanya ya, update data sendiri. My ASN sudah oke, tinggal dimasukkan. Ada kesulitan tanya Pak Kaban gitu. Ada kesulitan teknis benar ada di BKN. Makanya kalau ke Jakarta sering-sering mampir gitu. Ngobrol-ngobrol banyak. Itu aja dulu ya. BKN itu berbasis bukti semua nggih Pak, dengan syarat tadi Pak ya. Syarat kalau promosi taras talent pool kota 789. Kemudian ada asesmen review lagi talent matchingnya, baru nanti secara administrasi oke. Itu aja sih Pak Imam nggih. Bapak, yang berkaitan tadi dengan individual development plan atau pengembangan individu pegawai gitu ya. Itu kan berbasis hasil dari Simata atau hasil dari yang sudah kita upload selama ini Bapak. Apa bisa sifatnya terbuka atau bagaimana Bapak? Karena ini nanti kan menjadi keputusan kita di sini selaku tim Pak Sekda gitu kan. Apakah boleh kita menyampaikan hasil atau kita hanya menyampaikan resume saja kepada pegawai yang ingin melakukan atau ingin mengetahui saya di posisi mana dan apa yang harus saya kembangkan gitu Pak. Itu sebagai bagian feedback dari ini. Terima kasih Pak. Jadi profiling, pemetaan yang Bapak Ibu lakukan itu tindak lanjutnya namanya feedback, betul. Feedback itu kepada yang bersangkutan. Oke, bersangkutan siapa? Ya semua pegawai dong yang feedback. Cuman karena itu berisi data, bisa jadi diatur.
Ya diatur itu silakan kepada individu di suatu ya. Kalau ketahuan misalnya maaf ya, saya tahu-tahu ada di kotak dua kan gitu. Kotak dua itu artinya kan kinerja enggak potensinya enggak kan gitu. Kan malu sama orang ya gitu ya Pak Kaban. Mungkin pertimbangannya di backup SN seperti itu gitu, enggak dibuka Pak. Kan ketahuan, ih enggak berintegritas kena hukuman dong gitu. Silakan dikasihkan kepada individu apalagi yang mau tanya itu Pak ya, pengen tahu sehingga dia tahu dia plus minusnya di mana gitu ya kira-kira ya Pak ya. Iya, karena di PKN pernah Pak, shelter itu ada protes suruh dibuka Pak Angga. Akhirnya diumumkan Pak. Ketahuan semua Pak. Iya kalau bagus, kalau nggak bagus. kan gitu kan kawan. Karena apa? Karena Pak Kaban Pak Sekda kan punya data kita Pak. Apalagi itu dia Pak Aman ya. Iya betul Pak disampaikan Pak. Jadi plus minusnya dia tahu di mana kurang lebihnya Pak. Sehingga baru tadi individunya apa individu plan-nya tadi. Nggih, Pak Iman ya. Baik, demikian tadi sudah disampaikan panjang lebar kepada Bapak PLT Inspektur, Bapak Imam. Gimana Pak Imam? Dan terima kasih atas penjelasannya dari Bapak Deputi. Ya, sebelum mengakhiri mungkin ada lagi dulu satu kalau ada yang mau bertanya kembali. Disiapin ini Mas ya. Ya. Yang dari ruangan cukup, yang dari ikut Zoom, dari OPD masing-masing, dari mana? Dari Diskominfo mungkin. Baik, nampaknya dari peserta yang ikut dari OPD masing-masing sudah banyak yang tidak ada awaknya di sini. Cukup ya Pak ya. Cukup. Baik, cukup. Rekan-rekan sekalian, hadirin yang saya hormati, baik yang hadir di acara sosialisasi manajemen talenta di ruang Wahana Bina Praja siang hari ini, dan juga yang mengikuti melalui Zoom di OPD masing-masing. Kesimpulannya adalah diantaranya Mohon DKI mana Pak? pimpinan tetap terjaga meski terjadi rotasi pergantian pejabat, serta peran dan sistem dalam fondasi yang memungkinkan pilar lain berfungsi dan dipercaya oleh seluruh stakeholder. Baik, mungkin Pak Deputi ada pesan atau kesimpulan yang akan disampaikan buat rekan-rekan di Pemkab Pamekasan untuk siang hari ini. Ya saya kira tidak ada ya Bapak Ibu semuanya ya teruslah kita mengupdate diri Bapak Ibu ya karena dinamika apa di luar tuh begitu cepat termasuk peraturan-peraturan kepegawaian sering-seringlah komunikasi kontak dengan kita ya kalau Pak Kabannya rajin sih cuman Pak Kabannya jangan-jangan nggak menyampaikan kepada mereka itu aja sih Bapak Ibu ya manajemen talenta kalau diterapkan ini oke semua kok Bapak ya. Tinggal kita tunggu aja dari Pak Sekda ini bagaimana tindak lanjutnya demikian ya sehat-sehat semuanya Bapak Ibu ya mohon maaf banyak hal yang mungkin belum bisa dijawab. Baik, terima kasih Bapak Deputi ya atas kehadirannya di acara sosialisasi manajemen talenta tahun 2026 di siang hari ini, dan tentu saja hal ini mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Dan sebelum kita pamit mungkin mohon izin Bapak Sekda ada yang mau disampaikan. Baik, pertama terima kasih Pak Deputi atas arahan materi yang sudah disampaikan. Saya tadi berangkatnya agak pesimis ini, setelah dijalani tambah memberikan pencerahan. Mudah-mudahan Pamekasan bisa melaksanakan, dan tentunya karena ini baru pertama, jangan dilepas 100%, tetap minta pendampingan. Jadi dengan pendampingan ini saya berharap manajemen talenta yang kita terapkan bisa sesuai dengan regulasi dan keinginan yang memang diinginkan oleh BKN kan itu. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih Pak Deputi. Saya akhiri. Sami-sami. Saya Pak Sekda, Bapak Ibu semuanya. Rekan-rekan atau para hadirin yang hadir di acara sosialisasi manajemen talenta tahun 2026 ini, demikian sudah tuntas acara kita di siang hari ini. Dan sebelum acara kami tuntaskan, ada satu pantun yang akan kita sampaikan. Mohon izin Pak Deputi dan Pak Sekda dan rekan-rekan yang lain. Daun beluntas ditanam di berentah. Cakep. Di dermaga merapat nelayan bersua. Artinya Pak? Tuntas sudah acara sosialisasi manajemen talenta. Semoga berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Baik, atas nama saya Muhammad Taufik, atas nama pemerintah Kabupaten Pamekasan dan rekan-rekan yang hadir di ruang Wahana Bina Praja siang hari ini, mohon pamit undur diri. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih banyak Matur Sekelangkong Pak Sekda semua dengan jajarannya. Izin.